Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dalam wabah COVID ini. Tetapi semangat kita harus tetap terjaga untuk selalu belajar, terutama matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar logaritma. Apa sebenarnya logaritma itu? Logaritma merupakan inverse dari perpangkatan. Jika dipunyai P pangkat M, ini adalah bentuk perpangkatan. P pangkat M sama dengan A, itu bisa dijadikan bentuk logaritma menjadi P log A sama dengan M. Kita ingat bahwa bilangan eksponensial atau bilangan berpangkat, P di sini namanya bilangan pokok. M-nya di sini namanya adalah pangkatnya. Kemudian A di sini adalah hasil logaritma, hasil perpangkatan. Kemudian jika diubah menjadi bentuk logaritma, maka menjadi P log A sama dengan M. Itu ya. Kemudian logaritma dengan basis 10. Pada bentuk P log A sama dengan M, maka jika 10 log A sama dengan M, cukup ditulis log A sama dengan M. Artinya, jika basis logaritmanya itu adalah 10, cukup dituliskan log A saja. Jadi 10-nya tidak usah dituliskan. Itu ya. Contoh, 10 log 3 dituliskan log 3. 10 log 5 dituliskan log 5. Berikutnya adalah sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang sering digunakan dalam menyelesaikan soal matematika. Yang pertama adalah P log A kali B sama dengan P log A tambah P log B. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Ini paling sering digunakan. Jadi kalau ada bentuk P log A kali B, nanti bisa dijadikan P log A ditambah P log B. Begitu pula sebaliknya. Jika ditemui seperti ini, gitu ya, di mana basisnya log itu kok sama-sama, misalkan bilangannya sama, maka bisa dijadikan P log nanti A kali B seperti itu ya. Sifat yang kedua adalah P log A bagi B sama dengan P log A dikurangi P log B. Jadi ini hampir mirip dengan sifat yang pertama. Kalau sifat pertama itu kali, nanti ubah jadi plus, tapi formatnya seperti ini ya. Kalau yang sifat yang kedua adalah pembagian. Gitu ya. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau ditemui masalah seperti ini, bisa dijadikan P log A bagi B. Ya. Sifat yang ketiga, ini juga sifat yang sering digunakan. P log A pangkat N sama dengan N-nya menjadi pengali. N kali P log A. Gitu ya. Nah, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, bila ditemui P log bentuknya akar. A pangkat N, akar pangkat N, bisa dijadikan P log A pangkatnya M per N. Nah, ini seperti sifat eksponensial ya. Eksponensial itu kalau ada bilangan berpangkat dan pangkatnya adalah pecahan, itu bisa dijadikan bentuk akar. Seperti ini. Jadi ingat lagi, M ini pangkatnya bentuknya pecahan, yang atas di dalam, yang bawah itu di luar. Itu ya. Nah, nanti ini bisa diubah lagi menjadi M per N-nya ke depan. Ya. M per N kali P log A. Ini menggunakan sifat apa ini? Dari sini ke sini menggunakan sifat yang ketiga. Ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Jika 2 log X sama dengan 3, tentukanlah nilai X. Ingat lagi, logaritma itu adalah
inverse dari perpangkatan. Jadi kalau bentuk log seperti ini bisa dijadikan bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Berarti nanti X sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah apa? Ya, 8 itu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jika 4 log 64 sama dengan X, tentukanlah nilai X. Ingat lagi ya, bentuk logaritma adalah bentuk inverse dari perpangkatan. Ini bisa dijadikan 64 itu sama dengan 4 pangkat X. Jadi 4 pangkat X sama dengan 64. Artinya bilangan berapakah ya? 4 pangkatkan bilangan berapakah supaya jadi 64. Nah, jadi 4 pangkatkan berapakah supaya jadi 64. Berarti pangkatnya harus 4. Karena 4 pangkat 4 itu adalah 64. Ya. Oke, berarti X-nya nilainya adalah 4. Contoh selanjutnya. Nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 sama dengan, kalau soalnya jenisnya seperti ini, kita lihat, perhatikan bentuk logaritma seperti ini, 2 log 8. Artinya 2 pangkatkan berapa supaya jadi 8. Nah, 2 log 8 nilainya adalah 3. Kalau 3 log 9 berarti 3 pangkatkan berapa supaya jadi 9. Berarti 3 pangkat 2. Berarti 3 log 9 sama dengan 2. Yang ini tadi 3, ini 2. Berarti hasilnya adalah 3 tambah 2 sama dengan 5 ya. Nah, oke, seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nilai dari 2 log 8 kali 16 sama dengan, nah ini bisa menggunakan berbagai sifat ya. Ini bisa diubah menjadi seperti ini, itu menggunakan sifat yang ke berapa tadi? Sifat yang ke 1 ya, karena perkalian. Nah, 2 log 8 kali 16 jadikan 2 log 8 plus 2 log 16. Jadi 2 log 8 tadi hasilnya 3 ya. Nah, 2 log 16 hasilnya 4. Berarti ini 7. Cukup mudah ya, ini masih mudah. Nomor 5. Nilai dari 3 log 81 dibagi 27. Itu bisa dijadikan bentuk seperti ini ya. Nah, nanti hasilnya adalah 3 log 3 pangkat 4 kurangi 3 log 3 pangkat 3. Ya, jadi nanti 4 kurangi 3. Hasilnya 1. Nah, ini lanjut lagi. Nilai dari 2 log 8 pangkat 4. Nah, ini langkah pertamanya menggunakan sifat yang ketiga, yaitu pangkatnya menjadi pengali ya. Nah, pangkatnya menjadi pengali. Nanti jadinya 4 kali 2 log 8. 2 log 8 itu adalah 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Nomor 7. Nilai dari 2 log akar 8 pangkat 4. Nah, pertama ubahlah menjadi bentuk 4/2 kali 2 log 8. Kok bisa? Itu menggunakan sifat yang keempat tadi ya. Menggunakan sifat yang keempat. Nah, hasilnya adalah 6. Log 100 berapa? Nah, ingat lagi kalau misalkan tidak ada basisnya, log itu tidak ada basisnya, berarti basisnya adalah 10. Berarti 10 log 100. 10 pangkatkan berapa supaya jadi 100? Berarti 10 pangkat 2 ya, berarti X-nya sama dengan 2. Oke, X-nya sama dengan 2. Nah, ini latihan-latihan soalnya. Silakan nanti bisa dikerjakan. Ya. Sampai di sini dulu untuk logaritma. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di komentar ya. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.